Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran. Apakah kalian tahu apa itu keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran? Jadi teman-teman, keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam menyajikan informasi yang diorganisasikan secara sistematis untuk menunjukkan suatu hubungan. Keterampilan menjelaskan bertujuan untuk mengembangkan daya nalar siswa. Kemudian, bagaimanakah penggunaan keterampilan menjelaskan? Di dalam keterampilan menjelaskan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain, menjelaskan ditekankan pada penalaran, bukan indoktrinasi. Karakteristik siswa perlu dipertimbangkan. Karakteristik tujuan menentukan sifat pendekatan dan materi yang disajikan. Penjelasan yang diberikan harus bermakna. Dalam keterampilan menjelaskan juga terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan. Kira-kira apa sajakah komponen-komponen tersebut? Komponen dalam keterampilan menjelaskan terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kejelasan sajian. Kejelasan sajian ini berupa kejelasan ucapan, tujuan, dan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sajian. Kedua, penggunaan ilustrasi dan contoh yang relevan dengan sifat penjelasan. Ketiga, pengorganisasian. Dalam hal ini, pembuatan rangkuman-rangkuman penting dibuat untuk memudahkan pemahaman siswa terhadap materi. Keempat, pemberian tekanan yang memusatkan perhatian pada masalah pokok dan cara penyelesaiannya. Pemberian tekanan berupa gaya mengajar, struktur kajian, parafrase atau isyarat, serta pengulangan butir-butir penting. Kelima, balikan. Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang dijelaskan. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita simak adegan-adegan berikut ini. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan atmosfer? Saya tahu. Saya tahu. Ya. Lapisan gas yang menyelimuti bumi. Iya, lapisan gas yang menyelimuti bumi. Jadi atmosfer berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu atmos, yang berarti uap. Kemudian sphera yang berarti bola. Jadi dapat diartikan bahwa atmosfer itu lapisan udara yang menyelimuti bumi. Jadi keberadaan lapisan atmosfer itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Mengapa demikian? Coba bayangkan saja, jika kita sehari bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum, akan tetapi kita tidak bisa bertahan hidup tanpa lapisan udara. Benar kan? Kemudian selain itu lapisan atmosfer juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, melindungi permukaan bumi dari radiasi sinar matahari. Yang kedua, dapat menghambat benda-benda luar angkasa yang jatuh ke permukaan bumi. Selanjutnya, apakah kalian tahu ada berapa lapisan atmosfer? Silakan menceritakan. Iya, Widya. Yang pertama ada troposfer, kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat ionosfer, dan yang terakhir ada eksosfer. Iya. Jadi lapisan atmosfer itu ada 5 ya. Yang pertama ada troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, paham? Jadi benar apa yang dikatakan Widya tadi, lapisan atmosfer ada 5. Ini contohnya bisa dilihat. Jadi lapisan troposfer memiliki fungsi yaitu tempat terjadinya fenomena cuaca. Yang kedua, stratosfer terdapat lapisan ozon
adalah gaya gravitasi lemah. Jadi poin-poin penting yang kita pelajari pada hari ini adalah atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Kemudian atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama troposfer, di mana di lapisan troposfer ini terdapat fenomena cuaca. Kemudian di lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon. Kemudian di lapisan mesosfer terdapat tempat pembakaran benda-benda luar angkasa. Kemudian di lapisan termosfer ini terjadi pemantulan gelombang radio. Kemudian di lapisan eksosfer ini terjadinya kandungan gaya rendah atau gas rendah. Dari penjelasan materi pada hari ini, adakah yang bisa membantu Ibu menyimpulkan? Silakan majukan tangan. Iya, Uli. Jadi kesimpulannya adalah atmosfer merupakan gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer memiliki 5 lapisan yang dimana setiap lapisannya memiliki fungsi yang berbeda. Iya, benar sekali. Berdasarkan dengan penjelasan yang telah dipaparkan, materi dapat dirangkum sebagai berikut. Keterampilan menjelaskan adalah kemampuan guru dalam menyajikan informasi yang diorganisasikan secara sistematis. Dalam keterampilan menjelaskan, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain 1. Menjelaskan ditekankan pada penalaran, bukan indoktrinasi. Kedua, karakteristik siswa perlu dipertimbangkan. 3. Karakteristik tujuan menentukan sifat pendekatan dan materi yang disajikan. 4. Penjelasan yang diberikan harus bermakna. Komponen-komponen dalam keterampilan menjelaskan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Kejelasan sajian. 2. Penggunaan ilustrasi dan contoh. 3. Pengorganisasian. 4. Pemberian tekanan. Kelima, balikan. Sekian pertemuan kita dalam video kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan selama pembuatan video, mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.